Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di mana saja kita berada. Mari kita mempersiapkan diri kita, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, sesuai bacaan harian Gereja Toraja, dari Keluaran pasal 31, ayat 1 sampai ayat 11. Keluaran pasal 31, ayat 1 sampai ayat 11. Mari sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dalam kerendahan hati kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami, bahkan mensyukuri kasih setiamu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, kami boleh tidur dan beristirahat, dan boleh bangun dari tidur kami dengan berkat yang baru dari Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami memahami firman-Mu, dan tentu siap melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 31, ayat 1 sampai ayat 11, berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya." Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberi tema renungan, Allah yang memampukan. Allah yang memampukan untuk membuat sesuatu hal, misalnya sebuah bangunan, maka tentu dibutuhkan orang yang cakap dalam membangun dengan kemampuan yang luar biasa. Allah berfirman kepada Musa tentang penunjukan Bezalel dan Aholiab untuk mengerjakan beberapa hal bagi Tuhan sehubungan dengan tempat penyembahan, sehubungan dengan pembangunan kemah suci. Di ayat 2 dikatakan, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda." Di ayat 6 juga dikatakan, "Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan,
dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Tuhan sendiri yang menghendaki, dan Tuhan sendiri yang menunjuk, Tuhan sendiri yang menyediakan dan memampukan setiap orang yang mau dipakainya untuk melayaninya, terutama dalam membuat kemah suci, di mana tempat ini untuk dipakai oleh Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tempat persembahan, dan tentu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memilih, Tuhan menghendaki. Dan melalui bacaan ini kita tahu bahwa yang ditunjuk Tuhan adalah Besalel dan Aholiab. Besalel menurut bacaan ini berasal dari suku Yehuda. Dalam bahasa Ibrani, Besalel berarti dalam bayang-bayang, perlindungan Allah. Di tanah perjanjian suku Yehuda, tentu akan menempati tempat di bagian barat Laut Mati. Lalu kemudian, menurut bacaan ini, Aholiab berasal dari suku Dan. Dalam bahasa Ibrani, Aholiab berarti kemahku adalah Bapa, kemahku adalah Allah. Dan kelak anggota-anggota suku Dan tinggal persis di sebelah utara suku Yehuda. Tuhan yang memilih Besalel, Tuhan juga yang memilih Aholiab. Dan dari bacaan ini kita tahu bahwa keahlian, pengetahuan, kemampuan, kecakapan Tuhan yang memperlengkapinya. Tuhan yang akan mengisi kedua orang ini untuk membangun segala apa yang Tuhan kenan. Dan mereka harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Petunjuk dari Tuhan itulah yang terutama bagi mereka dalam pembuatan kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakas, kandil dari emas murni dengan segala perkakas, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakas, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anak Imam Harun untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah diperintahkan Tuhan. Ini sangat menarik bahwa semua ini Tuhan telah atur sedemikian rupa. Tuhan telah tetapkan seperti untuk menyembah Tuhan, dan ini dilakukan oleh umat Tuhan secara khusus kepada orang yang dipilih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari bacaan ini bahwa Tuhan sendiri yang menghendaki dan Tuhan sendiri yang akan memampukan. Perenungan untuk kita semua. Dalam banyak hal, kita sering kali merasa tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Kita mengukur pada diri kita sendiri. Saya tidak mampu. Saya tidak punya keahlian. Saya tidak punya kecakapan di bidang-bidang tertentu. Mari belajar dari Besalel dan Aholiab. Allah berfirman dalam bacaan ini untuk memperlengkapi mereka, untuk menaruh keahlian pada diri mereka. Tuhan sendiri yang akan membuat dan menetapkan segala hal yang akan mereka lakukan. Mengapa tidak, saudara, kita memohon pengasihan Tuhan? Kiranya Tuhan memperlengkapi kita juga
dengan segala hal yang dibutuhkan dalam berbagai aras kehidupan kita, dalam berbagai tanggung jawab kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Jika Tuhan berbuat bagi Bezalel dan Aholiab, maka tentu sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pun juga pasti memampukan kita. Tuhan pun juga pasti mengisi kita dengan segala yang dibutuhkan. Namun, perenungan selanjutnya adalah, apakah kita sungguh mau melayaninya? Apakah kita sungguh mau memakai seluruh kehidupan ini di dalam tangan kuasanya untuk kemuliaannya? Bezalel dan Aholiab ditunjuk oleh Tuhan, dan penunjukan Tuhan ini harus sesuai dengan aturan main dari Tuhan. Penunjukan apakah yang diinginkan Tuhan atau sedang Tuhan lakukan pada diri saya dan diri Bapak Ibu Saudara-saudara sekarang? Apakah penunjukan dalam tugas-tugas tertentu, dalam pelayanan, di lingkup gereja, di lingkup masyarakat, di lingkup persekutuan, atau dalam keluarga kita? Penunjukan tersebut dan tanggung jawab tersebut, mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan terus meminta petunjuk dari Tuhan. Percayalah saudara, percayalah. Firman Tuhan ini menjadi jaminan dari kita bahwa Dia berbuat bagi Bezalel dan Aholiab, maka Dia juga, Allah itu juga yang kita sembah dalam Yesus Kristus, juga akan memperlengkapi kita dan memampukan kita. Perbuatan besar telah Dia lakukan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka apakah dalam hidup ini yang tidak bisa Dia lakukan? Percayakan seluruh hidup hanya padanya. Mintalah petunjuknya. Mohonlah pengasihannya agar kita dimampukan, agar kita diperlengkapi melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya untuk kemuliaannya. Taruhlah seluruh harapan hanya kepada Tuhan saja, ikuti petunjuknya, dan berserah hanya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, ya Allah, oleh karena Engkau terus memelihara kami, Engkau terus menyertai kami. Kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami, dan kami sungguh menikmati dan mengaminkan kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, sudah kami renungkan di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menyempurnakannya, kami makin diteguhkan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, melakukan setiap apa yang Engkau kehendaki di dalam seluruh kehidupan kami. Kami datang kepadamu membawa segenap kehidupan kami. Tuhan, perlengkapilah kami. Biarlah kemampuan Engkau nyatakan bagi kami dalam seluruh perkara kehidupan kami. Jadilah dalam hidup kami menurut kehendak-Mu. Sejauh apa yang Engkau inginkan kami lakukan dalam hidup ini, untuk memberitakan segala yang terbaik dari-Mu dalam dunia ini, memberitakan Injil kebenaran-Mu. Berdoa kepadamu Tuhan di pagi hari ini untuk setiap umat-Mu di mana saja mereka berada, terlebih ya Tuhan, umat-Mu yang mendengar renungan pagi pada saat ini. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan. Biar dalam seluruh kehidupan setiap umat-Mu, setiap hamba-Mu senantiasa di dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap umat-Mu terus-menerus membawa seluruh kehidupan hanya pada Tuhan saja. Janganlah Tuhan membiarkan kami melakukan segala sesuatu di luar kehendak Tuhan. Biarlah di dalam tangan kuasa-Mu kehidupan kami di dalam damai dan sejahtera-Mu. Berdoa padamu untuk bangsa dan negara kami, kiranya damai sejahtera-Mu terus melingkupi. Berdoa kepadamu untuk pemerintah kami, kiranya terus boleh memimpin kami, hanyalah seturut kehendak Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah segala dosa kami,
Kami bawa kepadamu doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.